Selamat sore. Senang kita kumpul ya. Aku mau ngucapin Merry Christmas in advance ya. Kan mesti tanggal 24, 25 ya. Tapi karena kita rayain hari ini, so Merry Christmas. Happy New Year-nya nanti ya. Happy New Year masih belum. Nah, karena kita mau merayakan Natal hari ini gitu kan. Seperti tadi lagu tadi, bahwa pemberian terbesar adalah Yesus bagi kita. Bahwa dia yang telah mengosongkan dirinya dan dia datang ke atas bumi ini untuk menjadi pendamai, untuk kembali melepaskan kita dari kegelapan, kembali ke dalam kerajaan terang. Kado yang terbesar yang bisa kita terima dari Bapa sepanjang kehidupan kita itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Jika Yesus datang 2000 tahun lebih lalu memberikan kado yaitu dirinya sendiri. Sekarang pada saat perayaan Natal saat ini, pertanyaan dalam hatiku, kado apa yang kita bisa berikan pada Yesus? Yang setiap daripada kita bisa berikan kepada Yesus. Aku masih ingat dulu beberapa tahun yang lalu. Waktu itu istilahnya waktu masih Natal gitu kan ya. Merenungkan kasih dia. Terus aku bilang gini sama Abah. Abah, kayaknya engkau sudah punya segalanya. Langit bumi punyamu, semua punyamu, kok gak kurang apa-apa pun juga. Karena itu aku gak bisa berikan yang lain. Yang bisa aku berikan kepadamu karena aku tahu kau sangat mengasihi aku. Jadi aku berikan diriku. Lalu tahu dalam pemandangku, dalam visualku tuh aku bayangin diriku itu seperti ini gitu kan ya. Pakai warna merah gitu. Terus dibungkus sama pita gitu. Dikasih pita yang besar gitu kan. Kado untuk Yesus dan aku bilang, Abah Yesus ini aku. Aku berikan hidupku, aku berikan seluruh keberadaanku sebagai kado. Ini yang bisa aku berikan. Ini yang punyaku. Selebihnya yang lain semua punyamu, kau yang kasih semuanya. Tapi free will yang kau berikan kepadaku, ini sekarang aku pakai. Untuk ku berikan kepadamu, ini aku berikan kehidupanku. Setelah itu kan ya saat itu gitu, menangis gitu kan, terharu. Tapi setelah berapa waktu lamanya, aku mulai berpikir, yes, aku memberikan Yesus kado, yaitu aku. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, itu bentuknya apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita, daily life kita, itu looks like-nya seperti apa kalau kita memberikan kehidupan kita sama Yesus, kita memberikan kasih dia. Aku bilang, kadang-kadang kita suka bilang gini, Abah I love you, Jesus I love you. Kita kadang-kadang mudah sekali, I love you Abah gitu sembari lewat. Tapi bagaimana caranya kita bisa love him well? Love-nya itu looks like-nya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita bukan hanya berkata-kata saja gitu. Tapi semua itu harus diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bentuknya seperti apa. Dan sepanjang perjalanan, aku banyak mendengar, ternyata bukan hanya aku, tapi banyak juga teman-teman, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen semua juga begitu. Mengebu-ngebu, menyerahkan diri sama Tuhan. Setelah itu mereka bingung, next-nya apa? Ini bentuk nyatanya apa? Kasih kita kepada Yesus bentuk nyatanya apa? Kita memberikan hidup kepada dia bentuk nyatanya apa dalam kehidupan sehari-hari? Karena kita kan gak mungkin cuma bilang I love you, I love you, I love you and do nothing. Coba di sini yang pasangan-pasangan muda coba ya. Ada kayak cuma I love you and do nothing gitu kan? Terus yang satu juga, gue kayaknya gak ngerti love-nya lu kayak apa itu kan gitu ya. Harus bisa diterjemahkan. Seperti apa bentuk love-nya itu? Nah, aku berpikir gitu kan, dan banyak yang bertanya dan banyak frustasi. Aku gak tahu aku harus buat apa. Aku bahkan gak bisa menemukan istilahnya panggilan dalam kehidupanku, istilahnya apa yang harus ku buat buat Yesus. Padahal jelas-jelas Yesus bilang kalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan pekerjaan Bapa, ya kan? Bukan hanya bilang mengasihi saja. Nah, dengan berpikir, ternyata untuk kita bisa tahu peranan kita, untuk kita bisa tahu terjemahan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus tahu dulu kita ini siapa. Contoh dalam kehidupan, berapa banyak dalam kehidupan kita ini kita mempunyai peranan ganda, punya identitas yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Mungkin satu orang punya topi identitasnya beberapa. Misalnya
Di kantor dia bos. Ya kan? Jadi identitas dia sebagai bos. Mungkin di kantor dia sebagai bos. Di rumah dia sebagai istri. Bagi anak-anaknya dia sebagai ibu. So satu orang bisa punya beberapa jati diri. Punya beberapa identitas. Untuk dia bisa memerankan fungsinya, dia harus tahu jati diri apa saat itu yang sedang dia perankan. Contohnya di kantor, tentu dia berlaku seperti bos. Begitu pulang, ketemu suaminya, itu kira-kira apakah dia masih boss around gitu sama suaminya gitu? No, enggak ya. Dia harus pakai topi sekarang sebagai istri. Yang bisa honor suaminya, sebagai penolong bagi suaminya. Dan kepada anak-anaknya dia pakai sebagai topi sebagai ibu yang baik bagi anak-anaknya. So untuk kita bisa tahu peranan kita, untuk kita bisa tahu fungsi kita harus tahu dulu kita ini siapa. Kita ini di mata, kalau sekarang kita ngomongnya istilahnya, Abah, aku mau mengasihi engkau, aku mau hidup bagi engkau. Aku mau istilahnya menemukan apa yang menjadi panggilanku gitu. Karena banyak sekali pertanyaannya, Ibu tolong doakan aku. Apa permintaan doanya? Aku mau tahu panggilanku apa. Oh gitu ya. Yang baru terima Tuhan setahun, sebulan, bahkan ada yang 20 tahun juga pertanyaannya sama. Doain dong panggilanku apa. Karena mereka nggak tahu bagaimana mencari jati dirinya, mencari panggilannya, fungsinya dalam Tuhan itu apa. Mereka menunggu dan menunggu, menanti dan menanti. Oh nanti Tuhan yang akan reveal, oh nanti mungkin ada konfirmasi, ada. Tapi mereka, kenapa kita perlu tahu identitas kita? Karena menurut Pak Amsal 23 ayat 7, itu mengatakan, bagaimana kita memperhitungkan diri kita, demikianlah kita. Jadi kita kalau memperhitungkan diri kita sebagai bos yang baik, nah kita bertindak tanduk sesuai dengan itu. Kita memperhitungkan diri kita sebagai apa, kita akan berlaku seperti demikian. Nah jadi kalau misalnya sekarang kita bertanya-tanya, kalau gitu Abah, statusku itu apa? Karena panggilan itu ada yang spesifik seperti kita ya, seperti aku. Berliana Wiharjo. Wiharjo nama family, ya kan? Jadi semua yang family, yang Wiharjo ya satu family. Tapi Berliana itu unik di depan sendiri, gak bisa diganti dengan Berlian Fa gitu, gak bisa diganti dengan yang lain. Walaupun adik saudaraan gak bisa diganti, karena itu unik pribadiku sendiri. Jadi kalau orang tanya istilah gitu kan, siapa aku gitu, apa tujuan hidupku? Yang paling mudah adalah kita lihat kita siapa, kita ini dipanggil untuk apa. Secara umum kita ini dipanggil menjadi seperti Kristus. Kalau dibilang ya di situ ayatnya 1 Yohanes 4 ayat 17, berjalan dalam kepenuhan dari identitas kita mewarisi misi Kristus. Jadi kalau ayatnya dibilang kita sama seperti Kristus, bahasa Inggrisnya lebih jelas. As he is, so are we in this world. Jadi kalau ditanya panggilanmu apa? Engkau mau jadi seperti apa? Jadi seperti Kristus. Nggak mungkin salah. Karena sesuai dengan firman kita menjadi seperti Kristus. Jadi artinya aim-nya kita, ruang lingkup kita dipanggil menjadi apa? Menjadi seperti Kristus. Kelihatannya klise ya, karena semua kita bilang begitu, oh aku mau menjadi seperti Kristus gitu. Kita mau jadi diubahkan seperti Kristus. Karena kita dipanggil menjadi serupa dan segambar Allah. Jadi kalau orang tanya gini, panggilanku apa? Oh gampang. Identitas kamu apa? Anak Allah. Kalau kamu anak Allah, artinya apa? Kamu menjadi seperti Kristus. Kamu seperti gambaran Yesus. Yesusnya menjadi utama, dia yang menjadi role model. Role model kita, dia yang utama. Jadi standar kita itu adalah Yesus. Kita lihat apa yang dia lakukan. Apa yang dia kerjakan di muka bumi gitu. Dia kan bilang gitu kan, kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini panggilan kita untuk kita semua. Tidak terkecuali. Tidak ada yang spesial. Oh aku lebih lain sendiri gitu, aku tidak dipanggil seperti ini, aku mungkin dipanggil seperti yang lain, tidak. Kita semua dipanggil menjadi seperti Kristus, menjadi serupa dengan gambarannya. Pertanyaannya, gimana caranya? Itu juga klise Bu gitu. Itu semua juga bilang aku mau jadi seperti Kristus, aku serupa dengan gambarannya. Bagaimana caranya? Caranya yang sukar itu sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu. Pada dia datang ke bumi.
dan dia naik di kayu salib bagi kita. Jadi sesuatu yang mustahil dan tak mungkin untuk menjadi seperti Kristus, untuk melakukan tugas dia, itu sudah dilakukan bagiannya. Bagian kita ini mudah karena apa? Karena kita ini sudah dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Jadi tugas kita adalah cuma kita menyadari saja bahwa kita ini ciptaan yang baru. Kita serupa dengan segambar dengan Kristus. Dengan kita sadari, tindakan kita ada cuma di firman Tuhan bilangnya gampang sekali. Efesus 4:24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan. Roma 13:14, tapi kenakanlah. Di firman Tuhan tidak ada yang susah dan sulit. Semuanya mudah karena cuma dibilang kenakan, pakai. Karena yang sulit sudah dikerjakan oleh Yesus. Itu ya, kalau di sini yang udah punya anak atau yang jadi anak, kita tahu ya, anak-anak kita itu mewarisi DNA dari kita gitu ya. Aku masih ingat waktu anakku masih kecil, aku tuh bilang sama suamiku gini, kalau kagak usah cerita, waktu kamu masih kecil kamu ngapain aja. Nanti aku lihat anakmu ini, aku bisa tahu kamu masih kecil tuh kamu ngapain aja. Aku bisa kenal lebih lagi gitu. Karena apa? Karena secara DNA, secara gen itu menurun begitu saja. Secara natural, secara alami. Jadi itu lebih susah untuk tidak menjadi seperti bapak kita atau emak kita daripada menjadi seperti bapak kita atau emak kita. Karena naturalnya kita akan lebih menjadi serupa mereka gitu. Tanpa dibuat-buat dan tanpa usaha. Maka itu kita sering dengar kan orang bilang gini kan, pohon buah nggak jatuh, pohon mangga atau apa nggak jatuh nggak jauh dari buah pohonnya gitu kan ya. Oh iya, begitulah kira-kira. Artinya apa? Artinya itu ada yang by nature, secara alami. Jadi dulu aku masih ingat anakku waktu masih kecil ya. Dia tuh kalau misalnya makan tuh dia suka garuk-garuk kepala gitu. Kalau makanan enak dia garuk kepalanya terus gitu. Jadi kalau dia makan comot-comot dia garuk-garuk kepala comot. Sampai kepalanya itu bau amis, minyakan semua gitu kan. Sampai kan aku bilang gak boleh kayak gitu, gak boleh diomelin gitu kan ya. Ternyata begitu lama-lama aku liatin, ternyata suamiku sama ya. Dia kalau makan, dia kalau enak makannya tandanya dia pegang-pegang kepalanya, rambutnya gitu kan. Karena dia gak akan pakai comot-comot, jadi rambutnya gak minyak-minyak gitu. Anakku yang masih kecil gitu kan minyak-minyak gitu. Ih lucu ya, mirip. Terus yang lebih lucu lagi dia kalau duduk kan ya, dia kakinya miring begini, jadi dia goyang-goyang gini loh. Goyang-goyang begini-begini seperti tangannya pegang belakang sol sepatunya. Terus papanya bilang gini, hus jorok, gak boleh begitu, jorok amat sih gitu. Aku ngeliatin cengir-cengir gitu. Terus udah kan berapa lama kemudian pas dia lagi duduk dia goyang-goyang gini seperti pegang kaki solnya, aku bilang tuh lihat tuh. Terus dia bilang baru dia kaget gitu. Hah ternyata dia juga melakukan yang sama. Jadi itu yang namanya gen, namanya DNA, sifat natural tuh menurun dengan mudahnya. Tanpa harus tahu, anakku gak tahu kan, bahkan papanya juga gak sadar. Tapi itu menurun dengan mudahnya. Kita ini dilahirkan kembali dari Yesus. Pada saat Yesus mati di kayu salib, pas waktu ditoblos pinggangnya sini keluar air dan darah, dibilang kita ini ciptaan yang baru, lahir dari dia. Kita ini punya DNA dari dia, kita punya gen dari dia. Jadi untuk kita menjadi seperti Yesus, itu alami. Itu by nature jadi begitu saja. Lebih susah untuk kita gak menjadi seperti Yesus loh. Tapi kenyataannya kalau orang bilang begini, tapi kenyataannya gak begitu tuh Bu. Kenyataannya susah menjadi seperti Yesus. Yes, kenapa? Karena tidak menyadari. Karena ada yang namanya by nature, ada yang namanya by nurture gitu kan. Di mana kita dididik. Jadi kalau kita dididiknya, kayak contohnya kayak Tarzan Dea, kan manusia ya. Dididik sama gorila. Dia gennya gen manusia loh, DNA-nya manusia. Tapi kelakuannya dia akan jadi seperti apa? Kayak gorila itu, dia akan marah seperti gorila. Dia kalau nyelesain masalah kayak gorila, makan kayak gorila, jalan kayak gorila. Tapi begitu dia di rescue gitu, dia dikasih tahu dia orang. Dengan mudahnya juga dia akan by nature-nya itu akan tampil kembali seperti manusia. Jadi kadang-kadang kita ini walaupun misalnya secara natural kita mudah seperti Yesus. Cuman pemikiran pola pikir kita, kebiasaan kita, pola hidup kita, gaya hidup kita sudah terbiasa dibentuk oleh lingkungan. Contoh Musa. Musa dibilangkan dia cakap dalam perkataannya dan perbuatannya, begitu berkuasa. Tapi waktu Tuhan panggil dia, jawab dia apa? Enggak, jangan aku. Yang lain saja. Karena aku ini berat lidah,
Aku ini berat mulut katanya gitu. Kenapa Musa melihat diri dia berat lidah dan berat mulut? Padahal kenyataannya dia berkuasa dalam perkataan dan dalam perbuatannya. Itu ada di Kisah Para Rasul. Kenapa? Karena walaupun dia itu sudah dididik seperti itu, dia dalam 40 tahun tinggal di padang gurun di suku Median. Di mana suku ini, suku padang gurun yang berat lidah dan berat mulut. Jadi secara lingkungan dia terbentuk seperti itu. Terpengaruh oleh lingkungan, jadi tanpa sadar dia berpikir dia pun berat lidah dan berat mulut. Itu yang terjadi banyak dalam kehidupan kita. Kita berpikir bahwa kita ini mungkin kita ini pemalu, kita ini pemarah, kita ini pengecut. Seperti kayak Gideon kan ya, Gideon kan pikir gini, enggak, aku ini pengecut gitu. Aku ini suku terkecil dan termuda dan juga Tuhan sudah buang kami, maka itu dia tindakannya seperti pengecut gitu kan ya. Tapi begitu Tuhan bilang enggak, kamu tuh pahlawan yang gagah perkasa, tindakannya mengikuti. Dia langsung malam-malam juga langsung menumbangkan tiang berhala dari bapaknya. Jadi di dalam Kristus begitu kita menyadari keberadaan kita, menyadari siapa kita akan dengan mudah mengenakan. Kita tahu, oh yang penting kita tahu dulu kita siapa dan yang penting kita tahu role-nya kita apa. Lalu kita mulai jalankan itu. Next, selanjutnya. Kita dipanggil untuk menjadi mewakilkan Yesus, bertindak dan mewakili Kristus di muka bumi. Ayatnya di mana? Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan segalanya. Kamu akan menjadi saksi. Lalu 2 Korintus 5 ayat 20, kamu adalah utusan Kristus. Yohanes 20:21, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku juga mengutus kamu. Jadi kita tidak perlu menunggu atau menanti, apa ya panggilanku, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku kerjakan. Kita dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Kita dipanggil untuk mewakili Dia. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Dia. Kita dipanggil untuk menjadi utusan Kristus. Karena apa? Karena Dia mengutus kita. Dan sebelum Yesus naik ke atas surga, Dia memberikan kepada kita amanat agung Dia, yaitu Dia katakan apa? Pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. So kira-kira, kalau kita bertanya, Tuhan, apa panggilanku? Berdasarkan ayat-ayat yang tadi yang Tuhan sudah kasih sama kita dalam firman Tuhan, kira-kira kita mulai bisa baca gambarannya enggak? Kira-kira kita dipanggil seperti apa? Kira-kira peranan kita apa? Jadi kita nggak perlu nunggu konfirmasi atau kita berdoa dulu istilahnya, Tuhan, aku dipanggil seperti apa ya? Tuhan beritahukan aku gitu, lewat mimpi, lewat penglihatan, bisa nggak? Bisa. Tapi secara umum kita dipanggil secara global untuk menjadi perwakilan Kristus, untuk menjadi duta Dia. Kesimpulannya kita contoh 3 saja yang gampang ya. Kalau kita mau cari tahu kita dipanggil seperti apa. Kita itu secara firman Tuhan, secara identitas kita adalah ahli waris, rekan sekerja Kristus dan imamat yang rajani. Kita lihat dari situ. Kadang-kadang orang suka bilang gini kan, aku anak Allah. Tapi apa manfaat benefit anak Allah dalam kehidupan kita? Seperti tadi kan, kita bisa tahu peranan kita, role kita kalau kita tahu hak dan kewajiban kita apa. Ruang lingkup tindakan kita, ruang lingkup role kita tuh di mana kita baru tahu, oh ini loh kapasitas aku. Oh di sini loh aku boleh bergerak. Dengan kita bilang kita ahli waris Tuhan, kita sebagai rekan sekerja Kristus dan imamat yang rajani. Itu artinya apa? Sebagai anak Allah, kita itu mempunyai hubungan yang intimasi dengan Dia. Sebagai anak Allah, kita tuh berhak datang menghampiri Dia. Kira-kira kalau misalnya di rumah kita, kalau kita datang ke rumah orang tua, terus kita lapar, itu kita boleh nggak langsung buka kulkas? Boleh ya? Langsung, ada makanan apa nih gitu? Ya kan? Masuk kamar gitu kan? Kira-kira kalau AC di rumah kita rusak, tukang AC datang terus buka kulkas kita gimana? Hah? Buka-bukan itu apa tudung saji gitu, ada makanan apa nih gitu? Kan aneh ya? Nah, jadi dengan tahu kita ini sebagai anak,
Arti kita mempunyai manfaat suatu hubungan intimasi bahwa kita boleh datang menghampiri dia kapan saja waktunya, kita boleh datang. Pada saat kita butuh pertolongan, pada saat kita masuk dalam intimasi atau segala macam, kita boleh datang menghampiri begitu saja karena dia Bapa kita. Dengan kita sebagai anak, kita punya influence, kita punya power. Contoh di rumah ya, misalnya kita kalau misalnya di rumah ada pembantu gitu kan, ada pekerja. Kita sebagai anak, bisa gak kita minta tolong pembantunya? Suruh supirnya. Bisa kan? Karena kita anak kan, kalau tetangga gak bisa toh? Nah, jadi sebagai anak kita punya influence. Dan sebagai anak kita punya wewenang, yaitu apa? Usirlah setan, sembuhkan orang sakit. Karena itu diberikan sama kita. Jadi dengan kita tahu kita ini anak, kita punya manfaat-manfaat ini. Lalu dengan kita punya manfaat ini, terus dibilang lagi kan, sebagai anak kamu adalah ahli waris. Dengan kita sebagai ahli waris, kita akan mewarisi semua yang Yesus punya. Teman-teman boleh buka di Alkitab kira-kira warisannya apa ya? Itu kan kalau kita di bumi aja kalau dengar warisan gitu-gitu kan ya, kita mau tahu ya. Nah kita cari tahu warisan kita apa, karena itu punya kita semua. Itu berhak kita dapat gitu. Kita adalah rekan sekerja Kristus. Artinya apa? Tugas panggilan skop kita secara besar itu melingkupi apa yang Yesus kerjakan, kita kerjakan. Jadi kita gak perlu bertanya lagi, apa yang harus aku kerjakan ya Tuhan? Aku memberikan kehidupanku ini bentuknya apa? Bentuknya adalah kita bekerja bersama-sama dengan Kristus, kita rekan sekerja. Dia dipanggil untuk apa? Untuk menghancurkan kuasa kegelapan, betul kan ya? Membebaskan yang terluka, yang tertawan, dia memberikan tahun rahmat Tuhan. Itu semua pekerjaan kita jadinya. Nah tapi dengan begitu skop yang banyak gitu ya, aku mau adik-adik di sini teman-teman ini bisa melihat, kita juga dipanggil untuk apa? Berkuasa atas ikan-ikan. Kita dipanggil untuk apa? Kita dipanggil 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita ini adalah imam perantara dengan Tuhan. Jadi kita gak perlu tanya lagi, Tuhan aku boleh gak berdoa buat dia atau menjadi pengantara. Kita sebagai rekan Kristus, kita berhak berdiri untuk berantara bagi orang lain. Aku masih ingat cerita beberapa tahun-tahun yang lalu. Pada saat itu tuh kita kan, aku tuh lagi berdoa untuk orang yang dari kepercayaan yang satu, pindah ke kepercayaan yang lain gitu kan ya. Tapi karena dia kepercayaannya terlibat dengan keras sekali, jadi begitu dia terima Yesus, setiap kali dia berdoa dia muntah darah. Setiap kali dia berdoa dia muntah darah. Nah, akhirnya dimintain tolong kan, bisa gak kamu berdoa buat dia gitu. Aku bilang ya sudah, nanti ya kalau pulang habis liburan gitu, karena ini kita mau liburan dulu gitu. Nah pas lagi pergi liburan itu, tiba-tiba di depan mata tuh dewanya keluar gitu. Dari kepercayaan itu ya, dewanya keluar gitu dengan marah gitu. Terus aku bilang sama dia, no, itu nanti ya, tunggu aku pulang liburan dulu. Sekarang aku gak berurusan sama kamu, nanti aku pulang liburan baru kita berurusan gitu. Terus pergi liburan, begitu pulang liburan, ketemu sama dia, begitu ketemu gitu kan, langsung kuasa Tuhan turun, dia lepas langsung saat itu juga gitu, tanpa banyak didoain gitu, dan sembuh dan sebagainya gitu. Setelah berapa hari kemudian, di rumah aku lagi, di rumah mamah gitu kan, aku lagi tidur-tiduran, tiba-tiba dewanya dia itu nongol, masuk dalam kamar, dan berdiri di pojok kamar. Terus dia buka penglihatan itu, jadi kayak film gitu kan, dia buka, dia kasih lihat peti mati itu turun ke liang lahat gitu. Begitu turun aku lihat siapa itu gitu kan, secara otomatis siapa itu gitu kan. Begitu aku lihat, ternyata itu mamaku. Terus dia bilang begini, kamu ambil satu punyaku, aku ambil satu punyamu. Begitu aku lihat dia gitu, kebiasaan tuh adalah langsung kan tunjuk dia, terus langsung gak bisa, batalin dan selesai. Tapi saat itu tiba-tiba dalam hatiku aku tahu ada yang harus diberesin antara hubungan mamaku sama Tuhan karena hubungannya gak beres nih gitu. Dan mamaku tuh belum dalam Tuhan, benar penuh dengan kepahitan, kemarahan, kebencian, whatever, sama Tuhan juga ngaco-ngaco habis-habisan gitu intinya gitu kan. Nah jadi pada saat itu aku langsung fokus kepada Bapa, aku bilang Aba, aku minta ampun untuk mamaku, aku minta belas kasihan untuk mamaku gitu kan, berdoa gitu. Setelah aku lihat tandanya dia mantuk-mantuk begini gitu, setelah Aba mantuk-mantuk, artinya dia udah oke ya, kan kita sebagai pengantara ya. Jadi begitu dia mantuk-mantuk begini, aku langsung nengok dan aku tunjuk dia gitu. Aku bilang stop, apapun juga itu batal. And that's it, sudah. Cukup begitu saja gitu. Setelah berapa lama kemudian,
itu tiba-tiba pagi, aku saat itu sudah menikah. Jadi pagi-pagi itu kira-kira jam 5 atau jam berapa ya? Ini ada Ava, masih ingat gak itu? Yang tiba-tiba diteleponin ke tempat aku, dibilangin, Ci, mama itu keluar cairan semua katanya, muntah, diare, terus keringet kayak ngalir, ngocor semua, tiba-tiba langsung seluruh air dalam tubuhnya itu kayaknya keluar dan intinya drop gitu. Cuma pas lagi saat itu aku langsung jawabin cuma bilang gini, enggak itu cuman sengatnya saja, manifestasinya sengatnya sudah nggak ada, terus aku taruh lagi teleponnya tidur gitu. Dan habis gitu seperti keran dibuka, habis itu seperti secepat itu keran ditutup, dan selesai. Dan nggak apa-apa gitu. Nah, jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh punya kuasa, kita punya kemampuan kapasitas untuk berdiri bagi siapapun juga. Bagi orang-orang sekitar kita, bagi negara kita, bagi bangsa kita. Karena dia mencari siapa yang mau berdiri bagi kota ini, bagi siapa ini gitu. Dan kita bisa mendamaikan. Kenapa? Karena dibilang di firman Tuhan itu kan 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Jadi kita ini imamat yang rajani, kita ini imam. So dengan kita tahu sekarang ruang lingkup kita gitu secara umum panggilan kita. Oh kita bisa berdiri bagi orang lain, kita bisa berdoa bagi orang lain, kita bisa menjadi perwakilan Kristus. Kita rekan sekerja Kristus, artinya apa? Apapun yang Yesus kerjakan di muka bumi, itu artinya tugas kita sekarang untuk kita kerjakan, kita rekan kan? Kalau rekanan kan artinya apa yang dikerjakan, kita kerjakan. Betul kan? Jadi kita gak cari, apa ya panggilanku? Apa ya? Ada gak panggilan yang spesifik? Ada. Tapi kita banyakkan semua berjalannya, dari panggilan yang umum, kita akan masuk ke spesifik. Spesifik itu apa? Nama depan. Jadi kayak misalnya tadi kan, keluarga Allah, semuanya dipanggil untuk jadi imam, semua dipanggil untuk nyembuhin yang sakit, semua dipanggil untuk bangkitin yang mati, semua dipanggil untuk bebasin tawanan, semua dipanggil menjadi wakil Kristus. Tapi dari ruang lingkup yang besar itu gitu. Kalau kita berjalan, lama-lama kita mulai mencari tahu, kira-kira kalau itu dari keluarga Allah, kira-kira Berliananya sendiri itu apa? Kita mau kadang-kadang kita target apa ya gitu. Tapi kita menanti-nanti dan kita menanti-nanti menunggu-nunggu. Yang aku mau ajak teman-teman sekalian adalah kita masuk dalam panggilan kita secara umum. Kita lakukan dulu apa yang kita bisa. Contohnya ya lalu, aku nggak tahu apa yang panggilanku yang spesifik. Tapi yang ku tahu waktu itu istilahnya aku senang berdoa. Kenapa? Karena Mazmur 139 bilang begini, pada saat kita dalam kandungan ibu kita, itu dia sudah menenun kita itu, apapun dari masa sekarang sampai masa depan tuh dia sudah lihat. Dan apapun yang kita perlukan untuk menyelesaikan seluruh kehidupan kita, tuh dia sudah tahu. Jadi dari Mazmur 139 dia bilang apa? Aku sudah menenun kau dalam kandungan ibumu dan aku sudah memperlengkapi engkau di situ. Jadi seluruh hasratnya, segala desire-nya, keinginannya segala macam semua sudah ditaruh dalam sini. Keinginan Tuhan dia bilang kan, sebelum ada satu harimu pun ada. Seluruh harimu telah kutulisi. Sebagai orang tua dia punya idaman, dia punya cita-cita. Pernah nggak kita di sini punya anak terus, aku mau nanti dia besar jadi ini gitu. Aku mau nanti dia jadi begini. Sama Bapak kita pun begitu. Dan luar biasanya, kalau Bapak kita begitu dia berpikir seperti itu, jadi dia Tuhan masa lalu, masa kini dan masa depan. Dia tahu di depan akan jadi begini. Dia udah perlengkapi kita, dia panggil kita, dia perlengkapi kita. Seperti Yeremia, dia bilang apa? Aku telah memanggil engkau sejak dari masa kandungan. Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya apa? Dari sejak dalam masa kandungan, Yeremia itu udah dipanggil sebagai nabi dan dia udah diperlengkapi sebagai nabi dengan segala karunia-Nya, kapasitas dan kemampuannya. Kita pun demikian. Pada waktu kita masih dalam kandungan ibu kita sudah diperlengkapi. Dan hasrat dia, keinginan dia, itu dia telah taruh dalam hati kita, dalam keinginan kita. Jadi untuk kadang-kadang kita tahu, panggilan kita secara spesifik adalah, kita lihat gitu, apa yang membuat hati kita tergerak? Apa yang membuat hati kita ini terpanggil? Apa yang membuat hati kita tergerak oleh belas kasihan? Apa yang membuat kita bergairah? Apa yang membuat kita itu mau menyelesaikan masalah? Misalnya kalau kita lihat ada masalah gitu, hati kita benar-benar terbeban untuk memecahkan masalah itu. Artinya ada panggilan Tuhan yang khusus di situ. Dan sometimes mungkin kita nggak langsung tahu, tapi kita jalani satu persatu. Misalnya gitu kan, ada orang bilang gini, ibu kok aku tertarik sekali sama orang-orang senior ya bu, katanya gitu.
Kok mereka kasihan dan segala macam. Jadi mereka tertarik untuk memberikan solusi. Nah itu bisa jadi panggilan khusus dalam kehidupan mereka. Kalau di Yeremia bilang gini, di Yeremia 20 ayat 9. Dia bilang gini, aku tidak bisa tidak untuk mengungkapkan firman Tuhan. Karena dia dipanggil sebagai nabi kan, jadi dia untuk menyampaikan firman, aku tidak bisa tidak. Itu rasanya terbakar semua sampai tulang-tulangku. Menahannya sampai letih lesu. Jadi burn desire dalam kehidupan kita itu apa? Dari pas saat kita menjalani panggilan kita secara spesifik, di mana kita dipanggil semuanya sebagai anak-anak Allah, sebagai perwakilan Kristus, sebagai ahli waris, sebagai rekan kerja Allah. Di situ nanti setelah kita menjalani, lama-lama kita akan ketemu dengan yang menjadi burn desire-nya kita. Kalau aku lalu, karena aku dari dulu itu ingin sekali disayang, diterima, selalu kosong dalam hati sini. Jadi cari suami juga ngelihatnya bukan yang ganteng, yang kaya dan segala macam gitu. Tapi yang ngelihatnya yang bisa memanifestasikan kasih sayang enggak gitu. Jadi pas aku lihat dia setiap hari sayang-sayangin adik dia selama setahun itu aku lihat, wah berarti aku mau sama dia saja gitu. Karena dia pasti bisa sayang-sayangin aku gitu kan. Karena ini kosong. Mau carinya itu gitu kan. Lah terus begitu udah dapat, setiap hari harus ada kuota, harus ngomong sayang sama kamu paling sedikit 20 kali, 30 kali. Kalau enggak kita berantem ini hari ini gitu. Karena kuotanya belum penuh, ya kan. Begitu menikah, kalau sampai satu hari itu belum ngomong segitu banyak, lagi tidur bantalnya bisa tarik gitu suruh dia bangun. Hus, enak aja lo tidur ya, belum kelar ini kuotanya gitu kan ya. Terus seluruh perhatian harus ke sini dan sebagainya gitu. Karena ini kosong. Itu yang aku cari. Sampai di satu titik intinya kan, pikir gini, dulu miskin susah. Kayak ayah, kayak aja lah. Kayak susah. Oh mungkin nanti punya suami ya, punya suami sama aja kosong juga. Oh nanti punya anak. Punya anak sama saja masih kosong, lama-lama mau bunuh diri. Karena ini kosong gak bisa yang penuhin. Nah luar biasa pas lagi mau bunuh diri itu Tuhan tuh luar biasa ya, kasih karunia dia cukup, dia bilang belum waktunya gitu kan. Jadi kan ketahuan gitu. Nah begitu dari situ yang kuuber itu kan intimacy ya, yang penuh dalam sini. Nah jadi begitu tiba-tiba mengalami perjumpaan dengan Tuhan gitu kan, penuh tiba-tiba dan keluar lagi gitu. Sampai istilahnya meluap-luap dengan nangis gitu. Aku tutupin gitu karena malu, itu lagi retret karyawan ya, nanti karyawan lihat semua dikira gila. Jadi tutupin dengan susah payah, jangan kelihatan nih gitu. Mana mereka nengok-nengok lagi gitu kan. Nah habis keluar gitu yang aku cari seumur hidup itu penuh di dalam sini dan tiba-tiba dia keluarnya bentuknya ketawa. Langsung aku tutup mulutku bilang gini, selesailah sudah dikira gila ini gitu. Itu di depan para karyawan malu ya. Gila ini gitu, aku tahan tapi gegucang-gucang gitu. Kenapa? Sukacita joy di dalam yang tertahan selama ini itu meluap keluar dengan lepas begitu. Ada kelepasan, ada kebebasan dari terbelenggu gitu kan. Setelah itu aku bilang, Abah, kalau ini diambil lagi dari aku, mati saja aku gitu. Ini aku cari seumur hidupku kemana-mana dengan aku lakuin segala macam. Sekarang ini penuh, tapi aku gak tahu caranya. Aku gak ngerti. Yang aku tahu cuma di firman Tuhan bilang begini kan, bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Jadi aku begini, ya sudah kalau gitu aku berjaga-jaga 1 jam saja berdoa. Dan karena dulu aku udah dapat baptisan Roh Kudus gitu kan, berbahasa lidah. Jadi aku bilang ya sudah aku berdoa berbahasa lidah 1 jam. 5 menit, lama banget gitu. 10 menit, aduh gak tahan udah mau mulai kram-kram mulutnya gitu kan. Capek banget ini gitu, mulai terus gitu. Tapi aku tahu cuman itu. Jadi kita lakukan apa yang aku tahu, kita tahu. Nah pas lagi di jalan di situ kan, pas lakuin kayak gitu. Perjalanan di dalam sana, tiba-tiba ada satu ayat pas lagi baca Alkitab tuh tiba-tiba keluar, peng gitu. Berapa banyak di sini teman-teman kalau baca Alkitab kadang-kadang ayatnya bisa bicara sendiri gitu ya. Tiba-tiba menarik mata gitu kan dan segala macam. Nah ayat itu tiba-tiba keluar, deng gitu. Terus aku lihat ayatnya, Yoel. Di zaman akhir gitu kan ya, bahwa Tuhan akan mengirimkan rohnya, orang akan bernubuat, orang akan mendapat penglihatan, orang akan dapat mimpi dan sebagainya. Tiba-tiba aku langsung ya nggak tahu apa-apa, aku tekep itu ayat, aku bilang Abah aku hidup di zaman akhir, karena itu ini punyaku dan milikku.
Tiba-tiba seminggu kemudian itu terjadi terbuka. Mulai terbuka matanya untuk bisa melihat kelihatan ini, kelihatan itu. Jadi komunikasinya lebih lagi kan, karena yang diincar kan komunikasi ya, intimasi. Jadi komunikasi lagi lebih lagi dengan sekarang dikasih gambar, penglihatan dan segala macam. Terus makin bergelora, sekarang nggak kayak 5 menit lama gitu, enggak gitu. Setiap kali berdoa sudah apalagi yang Tuhan mau tunjukin kan gitu, sudah ada semangatnya. Nah dari situ berjalan tiba-tiba Tuhan mulai kasih si ini untuk didoakan, kasih lihat itu untuk dicabut, kasih lihat itu untuk disetujuin, kasih lihat ini untuk dibatalin dan sebagainya. Dari situ aku mulai berpikir gini, wow mungkin aku dipanggil panggilan khususku sebagai pendoa. Karena ternyata selama aku berdoa gitu, 90-80% yang aku doa itu pasti dijawab. Jadi kan orang bilang gitu kan, kalau katanya, kalau 90% dan 80% yang doa dijawab, kamu punya panggilan khusus pendoa katanya gitu. Jadi aku pikir, wah berarti aku punya panggilan khusus berdoa. Jadi makin berdoa, lama-lama dia mulai bukain masa depan, dia mulai bukain yang mau akan datang dan segala macam. Wow, ternyata aku bukan pendoa syafaat saja, tapi aku pendoa syafaat profetik gitu kan. Jadi dalam perjalanan itu kita menemukan destiny kita, panggilan spesifik kita itu dengan kita berjalan. Lama-lama makin di jalan, lama-lama dia sepanjang jalan dia bukain satu gitu. Seperti kalau kita lihat di gambar ini gitu kan ya, Mazmur 119, 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kadang-kadang dalam kita menemukan panggilan kita, itu seperti pelita bagi kaki. Seperti ini kan ya. Jadi pada saat di jalanan kita itu, di depan kita itu yang terang. Mungkin di sana yang belum kelihatan. Tapi semakin kita melangkah, semakin jelas. Satu langkah lagi, semakin kita melangkah semakin jelas satu langkah lagi. Jadi aku juga gitu kan, dari berdoa gini, terus naik jadi begini, jadi begitu. Lama-lama dia mulai bukain yang lebih-lebih lagi mengenai bangsa ini, mengenai segala macam. Terus lama-lama tiba-tiba suatu hari, pas lagi berdoa tiba-tiba aku lihat ada satu tampa gitu, yang kemarin buat tumpeng tuh ya, tampan gitu. Tiba-tiba disodorin depan aku gitu, dan itu banyak sekali anak-anak ayam. Terus aku liatin gitu kan, maksudnya apa? Begitu diliatin dia dari 10, 20 naik 100, berapa ratus, banyak gitu. Terus maksudnya apa ini? Gitu. Nah, selalu dia bilang gini, panggil dari timur, barat, utara dan selatan anak-anak itu untuk datang. Dia bilang gitu kan. Jadi aku tahu kan, terus dia bilang kan suruh perlengkapi anak-anak itu. Jadi aku dari situ mulai menaikkan, oh ternyata aku bukan hanya berdoa gitu kan, tapi memperlengkapi anak-anak ini gitu kan, memperlengkapi tubuh Kristus. Dari sana panjang lagi. Kalau kita lihat contoh di Alkitab, Yusuf itu nggak tahu kalau dia akan menjadi orang kedua Firaun. Dia nggak tahu itu. Dia memang dapat mimpi, yes. Tapi setelah itu kan dia dibuang di lubang, betul kan ya? Terus dijual. Dia seperti ini, dia cuma ngeliat terangnya cuma di depan dia doang ya, di lubang pit itu, kalau itu di rumah Potifar. Tapi pada saat dia di rumah Potifar, dia lakukan the best apa yang dia bisa lakukan di situ. Di season dimanapun Tuhan tempatin kita, di posisi dimanapun Tuhan tempatin kita, do the best di situ. Pada saat aku ditempatin sebagai pendoa, do the best di situ. Pada saat aku ditempatin dikasih kepercayaan untuk memperlengkapi anak-anak, untuk memperlengkapi tubuh, do the best di situ. Setiap season kita sampai nanti tiba-tiba kita maju lagi. Lalu kalau kita lihat kan seakan-akan random itu si Yusuf ya. Habis gitu dia difitnah and then masuk ke penjara. Di penjara itu juga pelita di situ cuma lihatnya sekitar situ saja. Dia nggak bisa lihat di depan bahwa nanti aku akan berdiri di sebelah Firaun jadi orang kedua, nggak begitu. Tapi dia do the best di situ. Nah, ternyata ada tali merahnya. Pada saat dia di rumah Potifar, dia belajar menjadi administrator yang baik. Sampai jadi orang kepercayaan, bisa mengelola harta Potifar. Lalu begitu akhirnya difitnah masuk di penjara, itu penjara ternyata penjara untuk white collar, untuk para pejabat. Disitulah, dan dia di situ juga do the best lagi, sampai bisa dipercaya dan mengelola lagi. Di situ dia bertemu yang namanya tukang juru minuman sama juru masak makanan, ya kan? Nah melalui mereka, begitu Firaun kena mimpi, ini juru bisiknya, oh di penjara ada namanya ini gitu. Nah, tapi bisa nggak teman-teman bayangin? Pada saat dia dibawa dari penjara, berdiri di sebelah Firaun. Dia bisa menginterpretasikan karena itu karunia. Karunia pemberian ya, itu gift. Jadi siapa saja bisa gitu kan, tinggal minta.
Nah begitu dia berdiri, dia menginterpretasikan, dia mengaplikasikan, jadi harus begini, 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 begini. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan untuk menjadi administrator yang terbaik, kira-kira dia bisa bertahan nggak berdiri di sebelah Firaun dan menjadi orang kedua? Yang dia memerintah Mesir, bisa nggak? Gak bisa. Jadi mungkin Firaun bilang, kalau gitu kamu yang akan menganata gini. Sebulan kemudian, 2 bulan kemudian Firaunnya nyesel. Karena ternyata dia nggak punya kemampuan, nggak punya kapasitas. Jadi pada saat perjalanan kita, walaupun kita nggak mengerti, walaupun mungkin masih pelita bagi kaki gitu kan, step per step. Tapi do the best yang kita bisa. Jadi pada saat kita sampai di ujung jalannya itu, kita sudah punya kapasitas kemampuan untuk berdiri di posisi itu. Bukan hanya pintu terbuka tapi tidak bisa mempertahankan, tapi bisa berdiri di posisi itu. Itu pelita bagi kaki. Sepanjang jalan baru mengerti, seperti kayak aku ya, sepanjang jalan kan nggak ngerti, doa dulu gitu kan. Apa yang kita bisa lakuin? Di mana 5 roti 2 ekor ikan kalian? Talenta kalian di mana? Misalnya pemusik misalnya, oh aku bisa musik, ya mungkin main musik gitu, kayak Ano gitu kan, main musik. Nah ternyata di situ, oh ternyata panggilannya di situ gitu kan ya. Ya, kita lihat ada masalah. Kok kayaknya aku punya belas kasihan di sini dan kompensasi ini, lakuin saja gitu. Sembari kita jalan terus. Sembari kita jalan terus gitu, maju ke depan. Ada lagi panggilan kita itu gak menutup kemungkinan ada yang seperti Daud. Yaitu apa? Langsung dikasih tahu ujungnya. Kan tadi dibilang kan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sometimes itu kita udah ada dikasih tahu, oh nanti kamu kan jadi seperti Daud kan ya. Lagi enak-enak ngembalain 3 ekor kambing, tiba-tiba dipanggil dan dinubuatin dan diurapi menjadi raja. Bisa enggak? Bisa. Itu artinya terang bagi jalanku, jadi ujungnya sudah dikasih tahu. Jadi kita mau tahu panggilan spesifik kita berbagai macam cara. Dari apa yang menjadi isi keinginan hati kita. Apa yang menjadi desire kita, burn desire kita yang kita nggak bisa enggak. Talenta kita di mana? Apa yang menjadi impian kita, gitu kan ya. Walaupun penglihatan bisa, mimpi bisa, nubuatan bisa. Kalau seperti gitu nanti pertanyaannya akan begini, kalau gitu Berliana, apa bedanya sama next selanjutnya, sama God's will sama our will dong kalau kayak gitu. Nanti kan balik lagi tanyanya ke situ ya. Kalau gitu, kalau semuanya dijalanin seperti kayak gitu saja, itu jadi my will atau God's will? Kan larinya ke sana kan? Aku nggak mau loh kalau my will, aku maunya God's will gitu. Aku mau nunggu konfirmasi dulu gitu dari Tuhan lakuin apa. Zaman dulu itu memang ada yang namanya Gideon membentangkan bulu domba gitu. Itu bisa nggak? Bisa. Itu bisa sekali. Sekarang pun dengan kasih karunia Tuhan, dengan kemurahannya, itu masih bisa. Kalau kita bilang, Tuhan aku minta tanda dong. Ini bisa, ini boleh enggak, ini jalanku enggak atau enggak, itu boleh, itu bisa. Tapi kebanyakan, sometimes dengan pertumbuhan kita, itu kita tungguin tanda-tandanya enggak akan datang tanda-tandanya. Jadi, kita jalan saja, dan sepanjang perjalanan kita akan dapat konfirmasi. Jadi dari tadi kan ruang lingkupnya apa? Besar tadi kan. Begitu kita lagi jalanin. Karena apa? Karena dia itu menuntun kita gitu. Dia itu meng-guide kita, perjalanan kita. Jadi sepanjang jalan kita dia akan kasih rambu-rambu. Contohnya ya, di Kisah para Rasul 16 ayat 6 sampai 7, 9. Ini contoh Paulus kan dibilang bahwa dia itu dikasih ladang penginjilan di luar dari Yahudi. Jadi dia bebas tuh, ladang penginjilannya besar begitu. Jadi dia boleh menginjil pergi kemana saja bebas. Kalau kita lihat itu, dia pergi kemana-mana dengan bebas. Tapi ada masa-masanya. Tiba-tiba di Kisah para Rasul 16, 6, 7, 9, tiba-tiba Roh Kudus itu mencegah Paulus untuk pergi ke Asia. Dia mencegah Paulus untuk masuk ke kota yang namanya Bitinia. Terus lalu Paulus dikasih mimpi, dipanggil-panggil sama orang di Masedonia. Jadi kita jalani saja. Apa yang menjadi desire kita yang Tuhan taruh, karena desire kita dan desire dia sudah intertwine jadi satu dalam hati kita. Nanti dalam perjalanannya dia akan kasih rambu kiri dan kanan. Stop kiri, stop kanan, maju sini, mundur sini. Dan sometimes kalau kita tungguin konfirmasi, kita akan diam saja tanpa berbuat apa-apa.
Karena kadang-kadang konfirmasi itu diberikan setelah tugas selesai. Kita kalau lihat Keluaran 3 ayat 11 sampai 12, ini lucu sekali gitu kan. Musa bilang gini sama Abah, siapa aku ini yang akan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir? Kasih tanda dong gitu. Kalau aku ini memang diutus untuk bicara sama Firaun. Musa bilang gitu kan. Tuhan bilang gini, inilah tandanya. Dia kasih tanda kan? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Jadi lucu kan ya? Ya kan? Dia bilang gini, Tuhan kasih tanda dong. Bahwa benar nih Tuhan engkau utus aku untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Aku ini orangnya. Karena siapa aku gitu kan. Jadi kasih tanda. Tuhan bilang gini, boleh, aku kasih tanda. Inilah tandanya. Kalau kamu sudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Lucu kan? So artinya apa? Kita ini rekan sekerja Kristus. Kita ini mewarisi apa yang dia warisi. Dan tugas amanat kita sudah jelas. Jadi kita lakukan saja. Sampai nanti dia akan memberikan guidance sama kita. Dia akan memberi guidance. Kan dibilangkan apa ya? He guides me along the right path for his name's sake. Your rod and your staff, they comfort me. Ini rod into staff. Jadi pas lagi kita jalan, kita percaya saja dia yang guidance kita. Sepanjang jalan. Nih kan, begitu dia mau jatuh melengseng, ditarik, ngeng, itu itunya. Staff itu fungsinya untuk itu. Lari ke kiri, digeret, ngek. Ke kirian lo gitu, salah. Ke kanan melengseng, kejauhan, tarik, ngek gitu kan. Jadi gak usah worry, gak usah khawatir dalam perjalanan kita sama Tuhan. Lakukan saja bagian kita yang sudah kita tahu. Tadi kan ruang lingkupnya besar banget kan panggilannya. Nanti sepanjang jalan kita tahu. Waktu aku mulai berdoa, lama-lama Tuhan kasih tahu yang ini sakit. Yang ini begini, lama-lama mulai berdoa untuk yang sakit, sembuh. Berdoa lagi tuh sakit ini, sembuh. Terus mulai dalam hati ini tertarik akan kesembuhan ilahi. Karena lihat, sembuh gitu. Terus kakekku itu kanker prostat. Dan dokter udah suruh pulang. Karena dia bilang sudah pecah prostatnya. Dan kadang dia bilang mau meninggalnya di rumah. Jadi suruh siap-siap di rumah saja. Jadi pulang pakai ambulans dengan udah gak bisa jalan dan saya udah pecah. Terus mamaku telepon, Ling, ini kita perlu belikan belacu lah, kita perlu beli apalah, peti lah gitu. Cuman aku ini kan berdoa untuk kakekku ini sudah berapa lama untuk keselamatan dia. So dengar gitu ini gak rela. Terus aku berperkara sama Abah, aku bilang, Abah gak bisa ya, ini belum selamat, gak boleh mati duluan. Janjimu, pas lagi dulu aku berdoa bahwa engkau akan membawa setiap anggota keluargaku itu bertemu dengan engkau pada masa-masa mereka, pada waktu yang kau tetapkan dan mereka akan terima engkau. Ini belum. Jadi aku enggak terima. Jadi aku minta ini istilahnya sembuh dulu, kalau udah sembuh nanti terserah. Terima Tuhan dulu and then boleh silakan jalan. Lalu mamaku bilang gini, kita siap-siap. Aku jawabin gini, enggak akan mati, dia akan sehat dan sembuh kembali. Lu ngomong apa sih? Katanya gitu. Nggak usah macam-macam katanya. Ini udah begini, dia bilang enggak akan mati. Udah taruh teleponnya. Ditungguin mati tuh, enggak mati-mati. Semakin hari dia semakin sehat. Sampai lama-lama dia turun dari ranjang. Lama-lama dia sehat jalan sini jalan sono. Bahkan Cynthia dia bisa jalan ke Pasar Senen untuk belanja dan masak untuk Cynthia loh. Ya. Badannya sehat lagi, gemuk lagi. Sampai akhirnya setahun setengah kemudian gitu, baru dia dipanggil Tuhan lagi dan dia terima Yesus dan ciao.
di ranjang kematiannya. Karena waktu itu Tuhan janji, di ranjang kematiannya aku akan datang menghampiri dia sendiri. Waktu pas lagi dia di ranjang kematiannya gitu kan, diteleponin, ini sekarang aku sudah masuk rumah sakit, oh oke gitu. Terus kan berasa bahwa rohnya sudah mau lepas gitu kan. Terus sama suamiku diikat gitu roh kematiannya dulu, gak boleh gitu sampai sebelum kita datang. Sampai sana aku cuma pegang dia, aku bilang, Abah saatnya janjimu kau genapi dalam kehidupanku. Kau bilang di ranjang kematiannya kau menghampiri, sekarang saatnya, sekarang waktunya engkau datang sendiri. Lalu akongku di saat itu di situ kan, tiba-tiba jadi dia teriak-teriak panik karena gelap-gelap katanya gitu. Terus tiba-tiba, nah saat itu suamiku nyanyi satu lagu itu pakai bahasa Inggris loh. Sampai dia bilang gini, emang dia ngerti pakai bahasa Inggris gitu kan. Ini kok lagunya keluar bahasa Inggris, emang dia ngerti bahasa Inggris kayak begini gitu kan. Orangnya toto gitu kan. Tapi dia nyanyi pakai bahasa Inggris tuh lagu yang tentang Yesus dan segala macam. Tiba-tiba akongku tuh bilang itu dia datang, itu dia datang. Akongku dulu waktu masih muda itu Kristen. Tapi karena papanya sakit dan dia cari dokter Kristen minta tolong, kagak ditolongin sampai meninggal, jadi dia murtad karena dia marah dan kepahitan gitu. Jadi Konghucu gitu kan ya. Nah terus gue bilang itu dia datang, aku udah tinggalin dia lama, sekarang dia datang. Terus waktu itu suamiku bilang pegang tangannya, aku pegang tangannya, aku ikut dia lagi ya. Terus gitu aku bilang iya. Nah itu. Dari situ aku lihat, oh ternyata seru ya. Terus tanteku yang di Jawa juga begitu, kanker kandungan gitu kan. Panjang lagi gitu. Jadi dari situ mulai tertarik kesembuhan. Mulai ambil tindakan, mulai agree sama yang Tuhan ngomong apa. Mulai belajarin semua firman Tuhan mengenai kesembuhan. Mulai praktekin itu, mulai berjalan selangkah demi selangkah. Dengan begitu kita lama-lama tahu, oh ternyata aku ada ya panggilannya di situ, ada ya gift-nya gitu kan di situ gitu. Jadi berjalan sama Tuhan itu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena Dia yang akan dengan spesifik mengarahkan kita ke kanan dan ke kiri. Karena Dia yang lebih mau untuk kita fulfill destiny-nya daripada kita. Karena Dia sebagai Bapa yang baik, Dia lebih punya minat daripada kita. Maka itu Dia akan guidance kita terus meneruskan, ayo nak jalan ke kanan, jalan ke kiri. Lakukan ini, lakukan itu. Kalau sampai kita meleset, Dia akan stop. Kadang-kadang kita perlu konfirmasi, yes. Tapi untuk hal-hal yang high risk misalnya. Kayak dulu aku pernah lagi hamil, tiba-tiba ada panggilan untuk pergi ke Papua. Dan itu aku lagi pendarahan, baru keluar dari rumah sakit. So kalau dokter bilang pergi nggak tanggung jawab ya gitu, pasti bisa keguguran gitu karena habis lagi pendarahan gitu kan. Berdoa, cari tahu terus berdoa gitu kan, minta konfirmasi. Kalau ini harus ada konfirmasinya gitu kan ya. Karena nggak bisa minum pil kina. Kalau minum pil kina pasti kena bayinya. Nggak minum pil kina orang Papua saja sana masih kena malaria. Kalau kena bisa ibunya meninggal dan anaknya meninggal, bisa jadi anaknya doang meninggal, ibunya enggak. Riskanya tinggi gitu kan, apalagi pendarahan seperti kayak gitu. Nah berdoa minta konfirmasi terus gitu sampai dengar dengan jelas. Begitu dengar dengan jelas, yes gitu kan. Aku bilang sama suamiku, aku pergi. Dia bilang, gak bisa kan begini. Aku bilang, aku lebih aman di sana daripada di ranjangku di rumah. Karena kasih karunia Tuhan, grace-nya ada di sana. Lebih daripada di sini. Jadi aku pergi. Nah kalau kayak gitu kita minta konfirmasi. Dan sampai di sana di Papua, benar saat itu sampai di sana langsung pendarahan lagi. Dia masuk di hotel gitu kan, semalaman tidur dan segala macam. Besoknya aku bilang gini, setan denger lu ya gitu. Gue datang ke sini ini bukan buat tidur di hotel. Kamar gue kasurnya lebih bagus gitu. Kalau gue mau tidur di rumah saja gitu. Aku datang ke sini untuk pergi melayani dan ke KKR itu. Jadi aku bilang besok aku akan pergi ke lapangan. Jadi besok tuh dengan perut sakit kayak dipelintir perutnya, aku pergi di atas mobil gitu kan. Jalanannya masih gini-gini dulu, kan berapa 20 tahun lalu kali ya gitu, masih bagian begini gitu. Nah begitu sampai di situ, nginjak lapangan, yang tadi perutnya sakit kayak dipelintir, begitu kaki nginjak lapangan itu pendarahan stop selama 2 minggu di sana. Jalanan begana begini, dari pagi sampai sore pakai malam nggak ada setes darah pun yang keluar. Dan lucunya, begitu nyamuk mau gigit, itu bisa dikasih penglihatan. Lagi tidur tiba-tiba dikasih lihat nyamuk gitu. Langsung mata kebuka, nyamuk gitu kan, langsung nyamuk gitu. Dan lucu sekali loh, Tuhan itu luar biasa banget gitu. Dan aku masih ingat pas lagi suatu waktu aku pergi ke suku Dayak.
Aku kan rada bandel, kalau teman-teman di sini yang rada kenal, aku mungkin rada tahu gitu, sikap aku rada bandel sedikit gitu. Posisinya lalu itu, aku sering bengkak perutnya. Tapi karena kita perempuan, kalau bengkak gitu kan dipencet perutnya, aduh sakit gitu. Terus dokter kandungannya bilang gini, oh ini infeksi kandungan. Oh oke, infeksi kandungan, dikasih obat antibiotik. Hilang dong sakitnya, bengkaknya. Nanti berapa lama kemudian, wih sakit lagi, pergi lagi ke dokternya. Dikasih obat antibiotik lagi, sembuh lagi. Terus begitu ulang-ulang. Dan aku memang rada bandel kan, jadi rada gak terlalu memperhatikan pain gitu kan. Tiba-tiba dapat dipanggil undangan ke suku Dayak. Malamnya sebelum pergi, itu berasa perutnya sakit gitu. Begitu sakit aku tanya, ini kenapa sih gitu. Terus aku dengar dong jawabannya dengan jelas, infeksi usus katanya. Terus aku jawabin gini, gitu. Apa sih gitu, bukan infeksi usus gitu. Udah, aku pergi ke suku Dayak itu. Jadi dari kota Kalimantannya naik lagi speedboat kecil gitu sampai 4-5 jam lebih masuk dalam hutan. Tinggal sama kepala suku. Begitu di sana siangnya kita didengerin cerita mereka perang Sambas gitu kan ya, gimana mereka makan orang dan segala macam. Malamnya gantian kita yang ceritain dia gitu kan ya. Siangnya kita diceritain dia dulu gitu. Nah pas lagi malamnya itu habis KKR gitu kan, habis kebaktian gitu, kita mau pulang dong. Tapi ternyata panitia itu bikin janji sama suku yang lebih masuk lagi di pedalaman sana. Jadi mereka udah datang, udah jemput. Tapi kan kita nggak tahu. Tiba-tiba suamiku tuh dapat penglihatan gitu bahwa di depan sana itu pagar berduri bersilang-silang begitu. Dan Tuhan bilang pulang. Jadi saat itu aku percaya walaupun kita lagi jalan saja begitu. Tapi kalau ada apa-apa, dia bisa kasih rambu-rambu loh. Dia sanggup jagain kita, dia bisa kasih konfirmasi. Walaupun tadinya perginya gak dapat konfirmasi seperti kayak gitu. Tapi di tengah perjalanan karena dia Bapak yang baik, seperti Paulus tadi kan mau pergi, jangan masuk sana, ke sini gitu kan. Jadi dia bilang enggak pulang, sukunya marah sekali. Yang padahal kadang mereka sudah latihan untuk KKR gitu kan, udah persiapin dan segala macam gitu kan. Tapi suamiku bilang aku lebih takut Tuhan daripada takut orang, kita pulang. Jadi itu Jumat malam aku ingat, pulang. Begitu pulang sampai di Jakarta gitu Jumat malam, tidur kan semalaman Sabtu pagi. Sabtu pagi-pagi itu kita biasa keluar rumah untuk makan dan sebagainya. Nah begitu kita keluar rumah, pulang-pulang sudah malam. Itu kita masih ingat ya, aku masih ingat aku tinggal di apartemen lantai 12 atau 11 aku lupa. Di Pantai Mutiara. Begitu pulang gitu ya, buka pintu, suamiku buka pintu kamar, itu 3 kamar. Kita tidur satu kamar semua, jadi aku sama suami di atas, anak-anak tuh di ngemper bawah gitu. Jadi pakai bed cover dan segala macam, semua di bawah, satu kamar pokoknya. Begitu buka pintu, pintunya kekunci. Begitu buka pintu, pintunya kekunci. Gak bisa kebuka. Begitu bisa kebuka, dia buka, dia banting pintu sekencang-kencang, dia teriak ular gitu. Terus aku nengok dia, hah ulat gitu. Ular katanya, ulat ya Pak, ulat ya. Siapa yang kepikiran ular lantai 12? Apartemen tertutup semua. Semalam aja tadi pagi aja ditinggal gak ada apa-apa. Kan pergi ke kunci gitu. Ulat, dia bilang gini, ambil golok. Lah kalau udah golok gak mungkin ulat. Ya enggak, terus panggil satpam. Ternyata kobra hampir 2 meter. Dan luar biasanya kobra itu bisa tepat di depan pintu situ, pas jadi dia buka ke kunci itu, kobranya itu udah melengos kepalanya. Jadi begitu dia buka nggak depan, kan bisa nyembur ya. Jadi kepalanya udah melengos ke belakang. Jadi cuman kobra itu untuk cuman diketemukan dan dibunuh. Dan untuk nakut-nakutin aku saja. Fungsinya kayak gitu. Karena beneran saat itu aku takut. Jadi aku bilang gini, aku nggak mau tidur di sini, mau pulang ke rumah mama gitu kan. Nggak mau ini gitu walaupun udah dimatiin. Akhirnya pulang ke rumah mama. Sabtu malam itu pulang ke rumah mama. Sampai di rumah mama perutku sakit lagi. Karena kan bengkak ya, sakit lagi tiba-tiba. Terus udah gitu di sana nggak ada dokter kandungan. Dibawalah ke dokter spesialis internis yang udah tua. Dibawa ke sana diperiksa. Kamu ini infeksi usus. Dia bilang apa? Infeksi usus, kamu besok pagi jam 5 pagi harus operasi. No way. Jadi padahal ya, udah denger dari pertama dia bilang besok aku giniin, ini dokter ngomong juga aku giniin lagi kan. No way. Terus gitu kan, ini lihat nih, apaan USG hitam-hitam gitu, gak ketahuan apa-apa gitu kan.
Aku bilang enggak. Suamiku bilang besok pagi operasi, aku bilang kagak. Besok pagi pokoknya masuk, enggak, aku bilang gitu. Terus dia bilang pokoknya masuk, aku bilang ya sudah. Pokoknya kita bikin perjanjian kalau aku masuk dan ternyata enggak usus buntu, udah dibuka tutup lagi ya, enggak boleh buang, aku bilang gitu. Ternyata besok paginya begitu sadar-sadar, aku sadar. Biasanya kan dulu kalau usus buntu 30 menit terus pulang ya. Aku begitu sadar itu selang mengalir gitu kan, dan tuh seminggu keluar terus cairan hitam-hitam hijau-hijau begitu. Dokternya bilang sama aku begitu aku sadar, dia bilang ini, kamu tuh beruntung sekali katanya gitu. Kamu tahu gak, kamu telah 5 menit lewat kamu katanya. Karena begitu kita potong buka, itu usus buyar di depan mata. Tapi karena keburu kebuka, kita keburu pencet itu. Terus dipasangin buat buang racun itu terus gitu. Jadi teman-teman, cerita ini kesimpulannya apa, hikmahnya apa? Jangan takut, kita jalan saja. Kita lakukan saja amanat agung kita. Kalau sampai ada apa-apa, Tuhan itu yang lebih peduli care sama kita daripada kita. Dan dia akan pakai berbagai macam cara untuk bisa berkomunikasi, memberikan konfirmasi sama kita. Bahkan setan aja bisa dipakai tuh, ular aja bisa dipakai tuh untuk nyelamatin nyawa ini. Kalau enggak ada ular itu, datang itu malam-malam itu, aku paginya kan sudah mati ya. Karena kan jam 5:05 atau jam 5 berapa gitu kan udah pecah. Jadi kalau Tuhan aja bisa sampai pakai izinin kayak begitu, betapa luar biasanya penjagaan Tuhan. Arti dia niat banget untuk jagain kita. Dia niat banget untuk membuat kita ini aman dalam perlindungan dia. So no worries. Jangan tunggu lama-lama. Jangan selalu setiap kali tunggu lampu hijau dulu. Berdoa minta konfirmasi. Yes, kalau kayak Gideon. Lah kalau kayak Musa tadi gimana? Bengong terus kan nunggu sampai tua Karena tahu itu bisa benar dari Tuhan apa enggak setelah selesai tugasnya. Yesus aja juga dalam kehidupannya ya, dia kan bilang nubuatan, dia bilang gini, rubuhkan ini bait Allah, nanti dalam waktu 3 hari dia akan bangun kembali. Itu enggak ada yang ngerti loh. Sampai Yesus bangkit hari ketiga baru mereka ngerti maksudnya apa. Jadi banyak hal-hal yang merupakan misteri dalam kehidupan kita. Yang kita bisa tahu dan mengerti setelah itu kita lewatin. Setelah itu sudah terjadi gitu. So aku tutup di sini karena kita mau perayaan Natal. Mari teman-teman semua, jangan berlama-lama dan jangan menunda-nunda. Dengan mencari tahu apa panggilan dalam kehidupanku. Apa yang bisa aku buat engkau Tuhan. Aku mau memberikan kehidupanku tapi aku gak tahu bagaimana caranya. Dan kita tunda dan tunda setahun demi tahun, tiba-tiba sudah puluhan tahun. Mari kita lakukan apa yang kita bisa tahu. Apa 5 roti 2 ekor ikanmu? Serahkan itu sama Tuhan. Mulai dari situ, apa yang ada sama kita. Pelipat gandaannya urusan Tuhan. Ya, Tuhan itu dengan sengaja loh pilih bekal anak kecil 5 roti 2 ekor ikan. Untuk memberi makan 5.000 orang dewasa. Artinya dia mau tunjukin. Dengan seadanya sekecil ini aja bisa cukup, lebih dari cukup malah. Jika ada dia beserta. Jadi apa yang ada di kita, talenta kita, passion kita, desire kita. Lakukan saja. Selama itu dalam masih ruang lingkup besar panggilan Tuhan tadi ya, yang secara umum. Di situ kita akan temukan. Kira-kira kita spesifiknya jadi apa? Orang banyak gini ngomong, ayo kita menginjil. Cari jiwa. Aku ikutan loh. Aku menginjil dan cari jiwa di luar sana. Tapi pas lagi menginjil dan cari jiwa, itu kan kita kalau nggak salah pergi ke tempat bawah jembatan. Itu ada orang tunawisma gitu kan. Jadi mereka menginjil, yang punya hasrat untuk penginjilan mengebu-ngebu ngeliat begitu. Tapi aku ketakutan. Kenapa? Karena aku kan rada sensitif gitu. Aku feeler juga, jadi aku bisa menangkap atmosfer gitu. Aku bisa menangkap hati orang, pikiran orang, perasaan orang, atmosfer sekitar orang itu aku bisa tangkap gitu.
Jadi begitu deketin orang itu, yang aku tangkap adalah kemarahan dia yang mau tibukin batu gitu kan. Kayak dia mau nonjok gitu karena dia wah kayak murka banget. Jadi yang itu menikmati menginjil, aku tuh kayak deg-degan dan takut kayak kesiksa dan mau kabur gitu. Jadi di situ aku coba ulang. Karena kan dibilang kita harus menginjil kan amanat agung. Tapi dari situ aku tahu setelah aku jalani ternyata itu bukan aku di situ. Aku mungkin lebih dalam memperlengkapi saja, mengajar dan sebagainya. Tapi bukan mencari jiwa di luar sana gitu. Karena gak begitu. Kemarin aku pikir, mau jadi konselor, aku memperlengkapi diriku lebih lagi karena ada teman di sini yang dia itu dapat MTH-nya di pastoral konselor. Aku pikir luar biasa banget ya. Aku harus memperlengkapi diri seperti kayak gitu. Karena aku belajar di Amerika dan sekolah di sana lulusan dari prophet konselor. Jadi aku konselor tapi prophet konselor. Jadi pakainya karunia semua. Jadi kalau dekat orang tanya konseling gitu cuman di screening, tanya Tuhan, denger-dengeran tahu jawabannya gini, and that's it. Kan itu berarti mengandalkan habis karunia-karunia. Jadi kalau ngelihat dia luar biasa banget ada ilmunya. Begini cara lihatnya gini. Wah aku mau belajar untuk memperlengkapi kan. Tapi begitu dengerin dia ngajar, yang tadi semangat mengebu-ngebu mau ngambil S2, pastoral konselor, lama-lama makin garuk-garuk kepala gitu kan. Kayaknya ini bukan gua amat. Karena apa? Dia bilang gini, kita sebagai konselor harus punya empati. Jadi kita harus kasih kuping kita mendengar. Jadi gitu kita dengerin dia, tanya apa kabarnya gimana, keluarganya gimana, dengerin dia ngomong sampai berjam-jam. Sampai berjam-jam. Oh my goodness. Itu bukan aku banget. Terus kalau sama orang harus kayaknya gimana. Wow, aku bilang wah ini bukan aku. Jadi dari kita menjalani kita akan tahu ini kita atau bukan kita. So, feel free untuk mencari tahu. Selama dalam masih kapasitas ruang lingkup yang besar tadi. Silakan mencari tahu kanan dan kiri, lama-lama kita akan tahu jurusan kita di mana spesifiknya. Oke? Kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini. Kita bikin komitmen dan declare kembali sama Tuhan. Aba ini aku serahkan kehidupanku kepadamu Tuhan. Kita nyanyikan ini sebagai pemberian kado kita kepada Bapa.
mendeklarasikan ulang Tuhan komitmen kami di hadapan-Mu. Bahwa ini kami Aba, kami serahkan hidup kami serahkan apa yang kami punya Tuhan. Kami serahkan hak bebas kami Tuhan. Kau memberikan kepada kami hak bebas Tuhan dan kami mengucap syukur. Dan dengan kebebasan yang Kau berikan Tuhan, kami memberikan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aba, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu dan kemurahan-Mu. Aba, kami mau berjalan bersama dengan Engkau, tuntun tangan kami Aba, memasuki tahun-tahun ke depan. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu yang semakin hari akan semakin diperlihatkan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengan firman-Mu dan janji-Mu, bahwa makin masuk tahun ke depan, Your glory Tuhan akan semakin dimanifestasikan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Karena kami akan memancarkan kemuliaan-Mu, kami akan menjadi perwakilan-Mu, kami akan mendemonstrasikan Engkau. Di mana setiap orang mencari Bapa, mencari Yesus, kami bisa berkata, ini kami, lihat aku. Karena dengan bertemu dengan kami, mereka bertemu dengan Yesus. Ajari kami, pegang kami Tuhan. Terima kasih untuk seluruh perlengkapan yang Kau berikan. Terima kasih untuk setiap karunia yang Kau berikan. Terima kasih untuk setiap tuntunan-Mu, gadamu dan tongkat-Mu yang akan menuntun kami Tuhan. Menjalankan misi visi kami Tuhan, menjalankan destiny kami. Sehingga setiap daripada kami Tuhan boleh masuk ke dalam destiny kami dengan full. Engkau Allah yang telah memulai suatu pekerjaan yang baik dalam setiap daripada kami. Aku percaya, kami percaya Engkau Allah akan menyelesaikan dengan sempurna dalam setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perlindungan dan kasih setia-Mu Tuhan. Roh hikmat, wahyu, pengertian yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, yang menjadi semakin berlimpah-limpah dalam kehidupan setiap daripada kami. Terima kasih Abah, terima kasih untuk Yesus, terima kasih untuk kado yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur Abah. Terima kasih kalau Engkau telah membuat sesuatu yang mustahil bagi kami menjadi mungkin Tuhan. Engkau telah melakukan yang tidak bisa kami lakukan. Membuat kami Tuhan memasukinya dengan mudah. Karena Engkau Allah yang mempermudah dan menjadikannya mungkin bagi kami. Thank you Lord. In Jesus name. Amen.